hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita mendengar tadi kesaksian dari Pak Lukas. Saya percaya, ya Pak Lukas hanya dengan singkat kita mendengar, tapi ya kalau saya merenungkan, ya tidak cukup 10 ember ya Pak air matanya ya. Bagaimana dengan Ibu juga pasti ya yang terus memberi kekuatan. Tidak gampang loh saudara, melayani Tuhan itu tidak semudah yang kita lihat, kita bayangkan. Makanya kalau ada hamba Tuhan diberkati, nggak usah sirik, amin. Ya, karena saudara itu hanya melihat yang sekarang. Dulu ketika perintisan ya pasti berat saudara, tidak seperti yang kita lihat hari ini. Ya, tapi kadang jemaat itu nggak pernah lihat bagaimana air mata kita, bagaimana pergumulan kita. Ya, ketika hamba Tuhan hidupnya sudah diberkati, ya malah itu pendeta. Saya kok jadi curhat ya? Enggak saudara ya, tapi mari kita berdoa supaya hamba Tuhan diberi kekuatan, amin. Karena tidak gampang melihat gereja ini bisa ada sampai 22 tahun, itu tidak gampang. Bahkan hotel sudah tutup loh. Ya, gereja pun berusaha untuk ditutup, tapi apakah tutup? Tidak. Karena sesuatu yang dari Tuhan akan tetap ada, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Dalam gereja ini ada begitu banyak orang yang dipulihkan. Amin. Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab bagaimana mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena sesungguhnya bahkan nafas hidup yang kita hirup adalah anugerah. Kita buka bersama Yesaya pasal yang 38. Judul perikopnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita sudah sering baca ayat ini, tapi saya berdoa sesuatu yang baru Roh Kudus bukakan bagi setiap kita. Amin. Ya, ayat yang pertama di sana dikatakan, kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya luar biasa loh, ya Yesaya ini seorang nabi yang dipakai Tuhan, tajam dia, nggak pakai pedek ngalih-ngalih. Ya Tuhan bilang kamu pergi temuin Raja Hizkia, ngomong dia bakalan mati, nggak akan sembuh. Kira-kira saudara sakit, tiba-tiba Pak Lukas datang, terus ngomong, Bu sampaikan pesan terakhirmu, karena kau tidak akan sembuh, tapi akan mati. Kepahitan gak? Ya jujur jawab, kepahitan? Hello. Gak apa-apa, ini kita lagi share aja ya. Saudara kepahitan gak kalau tiba-tiba gembala datang ngomong begitu? Saya sudah tahu jawabannya. Memang begitu orang Kristen ya. Apa dikit kepahitan, dengar keras sedikit kepahitan. Ya karena saudara lebih suka yang gak apa-apa, ibu pasti sembuh. Padahal kita tahu sudah mau. Karena orang Kristen itu suka kepalsuan, suka pencitraan. Ya kalau Tuhan katakan A, katakan A. Saudara, beberapa waktu yang lalu Kiki Fatmala, artis di Indonesia, ada yang kenal? Yang tua-tua begini pasti kenal. Ketahuan angkatanmu angkatan tahun berapa. Anak muda sudah tidak kenal itu. Dia tiba-tiba, puji Tuhan, dia menerima Tuhan Yesus. Tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia sakit kanker. Ketika dia kanker, ya dia berobat, didampingi suaminya. Suaminya boleh juga dulu nggak percaya Tuhan, tapi dari kehidupannya percaya Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus. Ketika mereka lagi senang-senangnya percaya Tuhan, tiba-tiba dia divonis kena kanker. Berobat beberapa kali ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, ke Singapura, ya, dan pada akhirnya dokter menyatakan bahwa dia bersih dari kanker. Dan tiba-tiba ya di tengah masa pandemi, tadinya dia hanya kumpul kebo saudara, 10 tahun lebih. Tapi ketika dia mulai menerima Tuhan di pandemi, dia bilang dia sering mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, juga khotbah saya. Lalu dia terpanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tadinya suaminya yang ajak dia nikah, dia nggak mau. Nggak usah nikah lah, kita ya kumpul-kumpul aja. Ya kayak kebo kan, jadi tapi puji Tuhan akhirnya dia bertobat di zaman Tuhan. Dia mau menikah, malah dia ngajak nikah ketika pandemi. Jadi mereka, suaminya juga dibaptis dan mereka nikah secara gereja. Pendeta datang ke rumah menikahkan mereka. Tapi saudara, ketika dia hidup benar tiap hari di masa pandemi, dengar khotbah, tiba-tiba
dokter memvonis kansernya tumbuh kembali bahkan menyebar. Akhirnya dia makin drop. Di hari-hari terakhir hidupnya, ya, saya lagi pelayaran di Bali, susternya itu bilang dia setiap hari pengen panggil nama saya, pengen ketemu untuk saya doakan dia. Waktu saya dengar itu, ya, Pak Michael Gunawan di RGSD Surabaya WA saya, Bu, tolong ya Bu, kapan Ibu pulang dari Bali, Ibu landing, saya ke Jakarta, kita ketemu. Lalu kita datang ke rumahnya Kiki Fatmala karena kerinduannya itu pengen ketemu sama Ibu Dedi. Kami datang, saudara. Saya berdoa Tuhan taruh sesuatu di hati saya yang pas untuk saya sampaikan kepada dia. Ketika berdoa, Pastor Michael sudah berdoa, saya duduk di samping tempat tidurnya, saya bilang, Bu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amen. Ya, Ibu jangan takut, Ibu sudah percaya Yesus. Berserah kepada Tuhan, jangan takut dengan kematian. Karena kematian di dalam Kristus itu keuntungan. Ya, memang berat mengucapkan itu, tapi tidak ada pilihan. Karena mempersiapkan seseorang mati itu lebih penting daripada sekedar memberikan janji-janji palsu. Ya, karena bagi saya juga seperti itu, saudara, ya. Lalu akhirnya setelah saya sampaikan itu, dia manggut dia ngomong iya ibu. Saya sempat pegang tangannya, terus saya perkatakan berserah, ya. Sempat, saudara, hari-hari itu, ya, sebelum kami datang malamnya, suaminya bilang suaminya nggak mau berdoa lagi. Suaminya kecewa sama Tuhan. Dia bilang, kamu kan sudah meninggalkan agamamu, percaya Yesus, tapi kenapa mati malah sakit? Ya, lalu Kiki Fatmala bilang, kamu jangan pernah tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun aku mati, percayalah bahwa ya kita butuh Tuhan di hidup kita. Jangan kamu pernah tidak mau berdoa loh. Tetap, saudara, lihat kehidupan Kiki Fatmala, adiknya terima Yesus, semua ponakan-ponakannya dibawa ke gereja. Dia memenangkan keluarga besarnya. Dan saya sampaikan apa yang harus disampaikan sebagai hamba Tuhan, ya. Memang, ya, akhirnya Yesaya datang. Yesaya bilang, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, orang percaya yang hidup dalam Kristus, kita nggak perlu takut mati, katakan amin. Siapa yang siap mati? Aminnya kenceng, ditanya siapa yang siap mati, nggak ada yang katakan amin tok loh, ya. Kita semua harus siap mati, ya, tapi jangan kepengen mati. Yang saya tanya siap mati, bukannya pengen mati. Ya, mau atau tidak mau kita harus siap, ya. Akhirnya, saudara, ketika Yesaya mengatakan hal itu, ya, waduh, ngeri sekali. Waktu Raja Hizkia mendengar itu, dikatakan ayat yang kedua kita baca bersama. Lalu apa? Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia mendengar Yesaya berkata itu, apa yang dia lakukan? Dia balikan badan membelakangi Yesaya. Ada dinding di situ di tembok. Dia nangis di tembok itu, di tembok ratapannya. Tembok ratapan bukan hanya ada di Israel. Di kamarmu juga bisa ada tembok. Kamar mandi juga bisa jadi tembok. Nggak apa-apa. Di mall, di mall. Di mall itu kata Pak Lukas, bapak-bapak kalau istrinya masuk ke toko LV, bapak-bapak meratap di sini. Ya, jadi saudara, dia meratap. Apa yang diratapi oleh Raja Hizkia? Ayat 3 dikatakan begini di sana. Ia berkata, baca bersama. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ayat 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan membuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya.
Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara lihat ya, pada saat itu juga ketika Hizkia saudara berdoa, dia meratap kepada Tuhan. Alkitab berkata, Yesaya belum sempat pergi dari istananya. Saat itu juga Tuhan Saudara sudah berdoa berapa tahun? Halo? Ada yang datang sama saya, Bu, saya tuh udah doa, Bu, 10 tahun, 20 tahun. Kenapa nggak dijawab? Ada yang salah dengan hidupmu? Bilang amin. Nggak usah menatap saya seperti itu. Biasa aja, keles. Ya, saudara, untuk memperoleh anugerah Tuhan, ya memang ada harga yang harus dibayar. Apa yang membuat doa Hizkia saat itu juga dijawab, didengar, dan dia menerima anugerah? Alkitab berkata, ketika dia membelakangi Nabi Yesaya dan berdoa di tembok ratapannya di tempatnya, ini doanya saudara, ayat 3 dia bilang begini. Ia berkata apa? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan dan dengan tulus hati. Sudahkah kita hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati? Kita ini seringkali ikut Tuhan cuma jadi penuntut. Amin. Kita tuntut Tuhan dengan semua proposal doa kita. Dan kita tidak pernah mau mencintai Tuhan dengan tulus, dan kita mengasihi Dia ya di hadapannya dengan setia. Ikut Tuhan itu diperlukan kesetiaan. Baru hujan gerimis udah nggak ke gereja. Baru gelap sedikit nggak ke gereja. Ditanya kenapa nggak ke gereja? Kita anak terang. Kalau terang ke gereja, kalau gelap libur. Bertobat. Saudara, ya ada hal yang akan Tuhan perhitungkan dari hidup kita yang membuat doa-doa kita bisa dijawab. Ya makanya saya kalau datang, Bu, saya tuh udah berdoa puluhan tahun. Ya kamu tanya sama Tuhan, kenapa doamu tidak dijawab? Introspeksi diri. Jangan salahin Tuhan terus. Ya sukanya nyalahin Tuhan terus. Ya sukanya nyalahin Tuhan terus. Kenapa Tuhan, kenapa? Tapi kita lupa introspeksi diri. Gak usah lihat orang yang baru datang. Apa-apa sudah gagal fokus lah. Lihat saya saja, amin. Itu orang tulis kepo. Ya, ada orang datang. Ya, jangan gagal fokus, saudara. Fokus sama Tuhan, amin. Di hidup kita ini banyak hal yang membuat pandangan kita beralih dari Tuhan, sehingga banyak orang gak setia lagi. Ya, tapi Tuhan mencari. Hizkia memiliki sebuah alasan untuk Tuhan menjawab doanya, untuk Tuhan mendengar apa yang akan dia minta kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ingat loh Tuhan kiranya bahwa aku ini hidup di hadapanmu dengan setia. Apakah kita setia kepada Tuhan atau kita setia kepada dosa-dosa kita? Halo saudara, ya, apakah kita lebih setia melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, atau kita setia melakukan firman? Sekalipun berat, kalau Tuhan suruh mengampuni, ampuni. Amin. Jangan hidup dalam kepahitan. Engkau tidak akan pernah melihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan tercurah atas hidupmu. Tapi ketika kita setia, kita terus mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang Tuhan perhitungkan untuk menjawab doa-doa kita. Ya, saya dengar tadi kesaksiannya Pak Lukas, tantangan demi tantangan. Coba ya, kalau Pak Lukas berhenti di tengah jalan dan tidak usahlah melayani, ya, dengar omongan orang, tidak gampang loh saudara jadi hamba Tuhan. Ya, dengar begini, dengar begitu. Kalau kita mundur di tengah jalan, apakah akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang seperti ini? Tuhan sudah tahu akan banyak orang Indonesia datang ke Philadelphia. Makanya dia siapin tempat gereja untuk orang bertumbuh. Amin. Ya, itu loh rencana Tuhan. Kalau Pak Lukas nggak datang ke sini, nggak taat dengan panggilan, ya apa yang akan terjadi, saudara?
Ya, dan Tuhan itu lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hizkia bilang, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus. Sama Tuhan tuh tulus-tulus aja, nggak usah terlalu banyak permintaan. Amin. Ya, orang Kristen itu suka bawa proposal doa sama Tuhan. Ya, masuk 2024. Ini Tuhan ya, dia tulis 1, 2, 3, 100 pokok doa. Ya, dia bilang, ini loh Tuhan keinginanku, tolong Tuhan tanda tangan. Lalu kalau nggak terjadi dia marah. Saudara, harusnya kita bawa kertas kosong sama Tuhan dan bilang, Tuhan isi apa kerinduanmu atas hidupmu, nanti aku yang tanda tangan. Katakan amin. Agar kita nggak menjadi orang yang ikut Tuhan itu neko-neko punya motivasi. Mari, Tuhan tuh melihat ketulusan hati kita loh. Dulu ketika kami baru pindah ke Jakarta, suami saya bilang, saya berdoa loh, berdoa minta rumah. Ya, karena doamu itu manjur, Tuhan pasti dengar. Saya bilang sama suami saya apa? Enggak, aku tidak akan pernah berdoa minta rumah. Sebab Tuhan yang lebih tahu kalau kita butuh. Dia pasti memberi. Bagianku hari ini adalah taat, meminta apa kehendak Tuhan di hidupku, apa perkenanan Tuhan atas kita, itu saja. Ya, saudara, hari ini Tuhan menjawab semuanya. Ya, puji Tuhan, kami diberkati dan Tuhan menyatakan bahwa apapun yang sudah kita, kesetiaan kita, air mata kita itu dilihat sama Tuhan. Amen. Jangan jadi orang Kristen yang terus tuntut Tuhan, harus begini, harus begitu, harus begini. Berhenti, mari duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dari hidupku? Jadilah kehendak-Mu atas hidupku, bukan kehendak-Ku, Tuhan. Amin. Itu namanya tulus hati, saudara. Dan dia bilang begini juga di hadapan Tuhan, aku ini telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sebagai orang percaya, orang Kristen yang mengaku anak Tuhan, apakah kita sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Ya, tidak usah sibuk cari pencitraan, terlihat baik di depan manusia. Kalau kita tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan, percuma. Amin. Mari kita mengejar apa yang baik di mata Tuhan. Ya, apa yang Engkau mau Tuhan? Apa yang baik bagimu? Kalau Tuhan bilang, ini yang baik, ya sudah aku lakukan Ya, bukan berdasarkan kemauan, keinginan kita, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Sekalipun itu berat. Termasuk dalam hal menabur. Saya suka ini, aminnya kenceng. Ya, bagi Tuhan memberkati kita itu gampang nggak, saudara? Bagi Tuhan memberkati kita mudah nggak? Mudah, tapi sering kali ya, ketika Tuhan berbicara menyatakan sesuatu bagi kita tuh berat. Ya, saya mau bersaksi dari awal dulu saya ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, saya itu termasuk orang yang saya nggak tahu ya, karena mungkin saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, jadi saya terlalu percaya kepada Tuhan, terlalu percaya. Tidak ada yang saya takuti, termasuk ketika saya diusir dari keluarga saya. Ya, tanpa berpikir panjang, saya keluar, tinggalkan keluarga saya. Padahal nggak tahu mau hidup di mana, nggak tahu mau makan apa. Tapi saya terlalu percaya. Dari dulu kami menikah juga, keuangan kami pas-pasan, ya. Tapi kalau Tuhan suruh menabur, saya berusaha melakukan apa yang terbaik, yang menurut Tuhan itu terbaik. Walaupun menurut Tuhan baik, menurut kita kadang tidak. Amin apa amin? Ya, jujur aja ya. Jujur, kita benar harus jujur. Ya, sering kali saya merasa tinggal punya uang segini suruh tabur. Ya, kadang saya tengking-tengking, down namanya siapa? Ya, tapi saya belajar taat dan ternyata Tuhan benar, Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan tidak pernah terlambat lah saudara. Ya, dari kami dulu susah, saya ingat banget waktu benar-benar nggak punya uang saya tinggal 50.000. Ya, besok mau ada orang yang besok anak saya susunya habis, saya harus beli susu. Hari itu orang datang ke rumah jam 11 malam, ketok-ketok pintu. Udah mau tidur, saya bilang sama suami, siapa itu datang tengah-tengah malam begini? Berarti emergency. Buka, suami saya buka. Dia masuk ke kamar, dia bilang, ada itu loh penjual soto dekat gereja.
orang muslim. Kenapa? Pinjam uang, anaknya sakit, malam ini harus dibawa ke rumah sakit. Ini kisah 23 tahun yang lalu, waktu anak saya masih bayi, yang pertama. Saya bilang sama suami saya, berapa dia pinjamnya? 50.000. Saya bilang, kok tahu ya? Kok tahu loh, uang kita tinggal 50. Mbok yo pinjam separuh ya. Masa minjem 50, orang uang kita tinggal 50, pinjam 50. Kalau saudara jadi saya, dikasih dah. Jujur aja, gak usah pura-pura, gak usah terlihat sok rohani. Ya, saya pun secara manusia nggak mau, karena besok susu anak saya habis. Tapi saya merenung saudara, yang pertama dia itu muslim, yang kedua di gereja itu banyak orang lebih kaya dari kami. Kami ini cuma naik motor ke gereja, yang naik mobil banyak. Tapi kenapa dia memilih datang kepada kami? Itu kan berarti sesuatu itu. Ya saudara, kalau hari-hari ini masih banyak orang datang minta tolong kepada kau, bersyukur, itu anugerah. Amin. Karena kalau sudah tidak ada orang datang sama kau minta tolong, coba bercermin, jangan-jangan sudah ada tanduk dua. Amin. Saya bilang sama suami saya gini, dia tuh muslim, dia datang sama kita, ya, terus kita ini bukan orang kaya. Saya bilang, besok susu anak kita habis loh. Suami saya bilang begitu, suami saya itu pintar berhikmat. Aku terserah kowe. Karena dia nggak mau disalahin. Nah, dia tahu istri itu kan begitu toh. Nanti kalau dia bilang kasih besok nggak ada, saya dia yang salah toh. Jadi dia jawab gini, aku terserah kowe. Nek kowe ngomong kei, yo kei. Nek ora, yo ora. Jadi aman toh. Nah saya ini yang beban saudara. Saya berdoa, Tuhan piye ya, kan aku juga harus berhikmat. Anakku masih baik. Lalu tiba-tiba ayat itu berbicara saudara, Roh Kudus itu berbicara, mengingatkan firman Tuhan. Bukan tiba-tiba muncul asap. Gak usah membayangkan yang gitu-gitu ya. Makanya banyak baca Alkitab. Karena Roh Kudus bicara lewat Alkitab. Jangan aneh-aneh ya. Nanti ada orang datang, Roh Kudus bicara loh. Apa? Katanya rumahmu jual, kasih semua ke aku duitnya. Ada di Jakarta pendeta begitu. Ya. Lalu saudara saya berdoa, Tuhan, piye ya orangnya ini. Tiba-tiba ayat itu bicara gini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Berarti kan saya tidak boleh khawatir tentang besok nih. Berarti kan uang itu disuruh kasih toh. Saya ngelus dada. Berat bagi saya saudara. Lalu ya udah saya bilang sama suami, ya udah kasih aja. Kalau anak saya besok ada susu, masih hidup, masih bisa minum teh. Kasih gula atau air masak nasi itu, ya, ambil ya, kasih dia minum, itu masih bisa terselamatkan. Tapi ini anak demam malam-malam, kan harus ke rumah sakit. Ya udah kasih aja. Suami saya bilang, yakin, wes kasih ono. Besok jangan marah-marah loh, ndak ada duit, ndak. Ya akhirnya saudara, ya udah suami saya kasih, dia bilang minggu depan saya kembalikan ya Pak. Kalau kita memberi jangan harap. Amin. Supaya nggak jadi dosa. Makanya kalau pinjemin orang sesuai takaran imanmu, supaya kalau dia nggak balikin hatimu sejahtera. Amin. Misalnya saya pinjam uang berapa, 10 juta. Hati saya nggak siap kalau dia nggak balikin 10 juta. Kasih aja. Saya punya berkat misalnya 5 juta atau 2,5 juta, tapi nggak usah harap balik. Ya ini ya, bawa aja ya. Jangan sampai saudara pinjemin 10 juta nggak dibalikin, bikin status di Facebook. Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, utang nggak pernah dibayar. Itu orang Kristen banyak itu begitu. Ya, jangan saudara ya. Supaya tali silaturahmi tetap terjaga, bayar dulu utangmu. Ya relakan saja. Akhirnya sudah. Singkat cerita saudara, besoknya nggak tunggu lama loh. Besoknya itu saya ikut suami pelayanan. Ya saya pikir di rumah nggak ada duit daripada gigit jari. Ya wes lah ikut dia pelayanan. Ya waktu itu dia main keyboard di salah satu tempat ya, pengusaha-pengusaha. Ya saya ikut saudara. Waktu saya duduk ada pengusaha kaya masuk.
Saya lihat Bapak itu, tiba-tiba di hati saya ada suara begini, nanti Bapak itu akan memberkati kamu. Saya tengking, dalam nama Yesus, mata duitan. Kita harus tengking loh. Jangan sampai iya loh, kita ini bahaya, saudara, mata duitan ini bahaya. Ya, langsung karena Bapak itu memang kaya banget. Saya tengking, dalam nama Yesus, mata duitan kau, mata duitan, bertobat, bertobat. Saya tengking diri saya sendiri. Tapi suara itu bicara terus, tapi saya akhirnya gini, Tuhan, kalau suara ini dari Tuhan, pasti terjadi. Tapi saya tidak mau berharap, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Selesai ibadah, makan-makan, sudah ketemu sama Bapak itu ngomong-ngomong, gak ada apa-apa. Saya bilang, itu tuh bener tuh mata duitan. Akhirnya waktu mau pulang, saudara, di tangga turun itu loh, sudah semua pulang, tinggal kita pulang. Salaman, Bapak itu bilang, Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Sini, masuk lagi, kita masuk lagi, kita duduk. Saya mau berdoa buat kalian. Oh, berkatnya doa. Berkat doa enak nggak? Enak, tapi nggak terasa sih ya. Karena saat itu yang kita butuhkan duit, bukan vitamin D yang waktu itu dibutuhkan ya. Doi bukan doa. Tapi ya sudahlah, puji Tuhan. Kami duduk, sudah didoakan sama Bapak itu, bla 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 bla, selesai, amin. Kita sudah mau pulang, dia bilang tunggu. Tuhan suruh saya berkati kalian loh. Diambil dompetnya. Ini loh, Tuhan suruh semua yang di dompet saya harus saya kasih. Yakin Pak? Saya ingat waktu itu ada uang 750.000. Dia keluarin semua, ini ya habis loh di dompet saya. Saya tanya, lalu Bapak pulang gimana? Apa pinjam dulu 50 Pak? Dia bilang nggak usah Bu, saya kan bawa sopir. Oh iya, lupa saya ya. Dia orang kaya pakai sopir, nggak kayak kita ya. Udah dia turun, kita di tangga. Saya bilang terima kasih loh Pak ya. Nggak usah terima kasih sama saya, sama Tuhan. Lagi turun tangga di bawah dia bilang tunggu. Tuhan suruh saya nih, ada nomor rekening enggak? Berapa nomor rekeningnya? BCA. Saya tuh enggak hafal waktu itu. Harus hafal nomor rekening sudah. Ya, supaya berkat tidak terhalang kan? Tapi enggak usah ditulis di kartu nama. Ya, sekarang hafal saya kalau kita 785 034 Waktu itu ditanya saya bengong. Ada Pak, berapa ya? Saya enggak hafal Pak. Karena memang nggak pernah ada yang nanya nomor rekening. Baru kali itu, tolong besok jam 8 pagi nanti SMS ke nomor saya ya. Oh iya Pak, siap. Ya, saya tunggu jam 8, agak lebih lah ya, 15 menit. Ada orang dibilang jam 8, jam 7 dia sudah WA. Jam 8 dia tanya, sudah transfer belum ya Pak? Mata duitan saudara. Ya akhirnya saya jam 8:15 Pak, ini yang tadi malam Bapak minta. Oh iya. Jam 10 dia telepon. Ibu di mana? Di rumah. Bisa nggak datang ke BCA di cabang ini? Oh iya, dekat rumah kami. Ada yang saya mau sampaikan. Kami datang berdua. Sampai sana dia pegang amplop coklat. Bu, terima kasih sama Tuhan loh, jangan sama saya. Ini saya juga nggak tahu, Tuhan loh yang suruh. Ini saya nggak pernah kayak begini. Ini ada uang 10 juta, 23 tahun lalu loh. Ya, uang 10 juta di Solo itu sangat-sangat besar. Ini ada uang 10 juta, Tuhan suruh saya berkati. Saya tidak tahu kenapa. Tapi jadi total yang dia kasih itu 10.750.000. Dari uang 50.000 yang tadi malam. Saya bilang sama suami waktu pulang itu, saya bilang ini, berarti tadi malam itu memang mungkin ya malaikat Tuhan ya datang ke rumah kita nyobain kita. Tuhan sebelum mempercayakan berkat yang lebih, dia melihat sikap hatimu. Amin. Kalau hatimu itu pelit, kikir, ya tidak mungkin Tuhan percayakan berkat keuangan yang lebih. Bilang kanan kirimu, jangan kikir. Jangan pelit. Ya, saya bilang sama suami saya, loh ini penghalang berkat loh saudara. Saya bilang sama suami saya ini, tadi malam itu, kalau kita tidak lihat, kalau kita tidak kasih kepada Bapak itu, mungkin kita tidak lihat loh mujizat hari ini loh. Percaya nggak saudara? Saya percaya itu, tapi jangan pulang dari sini tanya-tanya, siapa mau pinjam 50? Tuhan tuh tidak bisa direkayasa ya.
Jadi saudara, saya tuh melihat di situ memang benar, makanya benar ayat itu bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Coba kalau saya tidak taat, apa yang baik bagi Tuhan hari itu adalah kasih uangmu 50.000 bagiku itu ganti berlipat kali ganda, itu tidak ada yang sulit. Saudara, dari situ saya mulai belajar peka dengan suara Tuhan. Kenapa saya larinya ke keuangan sore ini ya? Ada sesuatu yang Tuhan lagi bicara kepada saudara. Ya, benar saudara. Dari situ saya mulai belajar peka. Akhirnya Tuhan mulai tambahkan berkat kepada kami. Beberapa waktu yang lalu saudara, ini baru terjadi. Tiba-tiba Tuhan itu bicara sama saya, kamu harus beliin satu hamba Tuhan di Semarang itu mobil. Saya tengking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak Tuhan. Lalu Roh Kudus ngomong, beliin mobil dia yang sama kayak punyanya wakil gembalanya. Ya, saya lihat mobil itu, saya lihat di brosur, saya cari langsung di internet, harganya 425 juta. Menurut saudara gede nggak? Gede. Saya tarik nafas. Saya tahan suara itu. Tiap hari saya tengking. Saya tengking dalam nama Yesus, ini perasaanku. Tapi kita ini kan tawanan roh saudara. Orang lain tidak tahu, tapi Roh Kudus itu bicara. Akhirnya saya itu tahan, sampai satu kali saya sudah tidak tahan. Saya bilang begini, Tuhan, istri itu tunduk pada suami. Saya mau bilang ini ke suami. Kalau suami bilang iya, berarti Tuhan bilang iya. Tapi kalau suami bilang tidak, berarti juga tidak. Maaf ya Tuhan, karena firman-Mu berkata, tunduklah kepada saya. Tahu suami saya ini bukan pelit, agak perhitungan. Ya, agak perhitungan saudara. Dia itu percayakan menabur kepada saya. Dia bilang kalau Tuhan suruh, kamu tidak usah tanya-tanya. Tapi kadang kalau saya menabur untuk pembangunan gereja yang sudah agak gede nilainya, dia tuh ngomong, nabur tuh tidak usah banyak-banyak loh, gini. Ya itu kebutuhan mereka, itu yang Tuhan taruh. Ya, tapi tidak usah kayak gitu, gini. Jadi saya bilang di hati, ini kan 425 juta. Lalu saya bicara sama suami saya, sayang, aku mau ngomong apa? Aku tuh dapat suara Tuhan. Apa? Kita disuruh beliin mobil buat pendeta itu. Suami saya diam 1000 bahasa. Dia tidak menengking saya, dia juga tidak menghardik saya, dia diam 1000 bahasa. Lalu saya tanya, aku ini minta peneguhan, tanda dari Tuhan lewat kamu. Sekarang tak balas dia. Ya, saya juga cari aman. Kalau kamu ngomong iya, aku iya, berarti Tuhan. Tapi terserah kamu ngomongnya apa. Dia diam terus, diam, banyak pikiran. Akhirnya saya desak, ngomong saya apa. Menurutmu tuh gimana? Ayo loh, aku ini sudah tidak sejahtera hari-hari ini dikejar sama Tuhan. Itu bulan Juni tahun lalu ya, bulan Juni. Tiba-tiba suami saya tuh ngomong gini, aku mau ngomong sama kamu. Apa? Aku sudah dikasih Tuhan ini dari bulan Januari lalu. Langsung saya bilang, jadi berarti karena kau tuli. Makanya Tuhan kasih tahu saya, dia sudah dapat itu dari Januari. Dia diem sampai bulan Juni Tuhan bicara sama saya. Astagfirullah, saudara. Tapi di situ kami belajar saudara ya, uang kita ini, saya ini bukan pengusaha kaya yang ini, tapi kami mau taat sama Tuhan. Akhirnya saya bilang ya udah, kita sepakat ya, berarti kita pulang nanti dari pelayanan kita cariin mobil. Waktu itu saya pelayanan di Makassar sama suami. Kita lagi makan sama satu orang pengusaha. Pendeta itu ngasih gambarnya di grup, kami punya grup. Dia bilang lagi di pinggir jalan nih, kita kan fotoin makanan, makan kepiting di Makassar, taruh di grup kan, biar mereka jengkel gitu. Biar mereka, enak banget ya makan kepiting. Dia foto, saya sama istri lagi di pinggir jalan. Kita langsung kaget, kenapa di pinggir jalan? Mobil mogok. Di situ saya ketemplak saudara. Saya bilang sama suami saya, karena lagi di grup, saya bilang, ini lu,
Astaga, pendetanya lagi mogok mobilnya, kita ini dosa loh. Ada teman saya pengusaha duduk depan, kenapa Bu? Jadi kita ini gini loh Pak, Tuhan tuh suruh kita beli mobil buat pendeta ini. Teman saya pengusaha ngomong, ya ampun, saya kagum loh sama kalian ini. Biasanya yang beliin pendeta itu mobil pengusaha, tapi ini kenapa ada pendeta beliin pendeta mobil? Saya bilang karena pengusahanya semua pada tuli. Lalu dia tersinggung ternyata. Akhirnya dia bilang, ya udah Bu, cari aja mobilnya, saya separuh, Ibu separuh ya. Puji Tuhan. Padahal kan kita sudah merelakan loh angka itu. Tapi Tuhan tuh tahu dong, ternyata kan kita cuma diuji sama Tuhan. Angka itu kamu rela nggak? Begitu kita rela, ya kita ketemu orangnya bilang separuh-separuh ya Bu. Ternyata Tuhan tahu toh, kita nggak jadi keluarin. Akhirnya saat itu juga saya telepon dealer di Semarang, nanti tolong mobil ini diantar ya. Kita bikin kejutan saudara. Dan ternyata itu adalah jawaban doa. Pendeta itu bergumul, ya dia memang bilang saya nggak mau beli mobil pakai uang gereja, tapi saya mau bergumul biar Tuhan melakukan mujizat. Ya, dan saudara tahu beberapa minggu setelah itu, tidak tunggu lama, ada orang yang mentransfer ke rekening saya 3 kali lipat dari harga yang kami keluarkan. Saya nggak tahu itu siapa, nggak ada namanya. Dari situ saya melihat bahwa ya lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Waktu kita taat, sekalipun tuh sakit bagi daging, sakit itu keluarin uang segitu sakit nggak? Remuk saudara, remuk. Bukan cuma sakit, remuk redak. Tapi seringkali Tuhan hanya menguji hati toh. Karena Alkitab bilang Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Iya, kalau saudara mau melihat, jangan andalkan pekerjaanmu hari ini. Percayalah hal-hal supranatural Tuhan bisa kerjakan. Amen. Lewat hidup kita yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita dapat order, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Karena yang punya uang itu kan Tuhan. Kita ini hanya alat. Hizkia berkata, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah dia. Cuma 3 ini, hidup dengan setia, tulus hati, ya, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dengar-dengaran sama suara Tuhan. Tadi pagi saya saksikan tuh, kita bangun sekolah misi di Bandungan. 2 tahun lalu saya datang ke sini, saya baru dapat visi itu. Ya, saya bilang Tuhan, saya mau bangun sekolah itu, bagaimana caranya? Itu pasti keluarnya miliaran saudara. Tapi Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang pintar, tapi aku mencari orang yang punya iman. Karena hanya iman yang dapat mewujudkan semua kehendakku di muka bumi. Amen. Kami melangkahnya dengan iman. Ya, bahkan saya bersaksi kemarin, saya bilang, ya sudahlah, taruh aja nomor rekening di YouTube. Nanti saya akan ngomong, saudara, kami sudah mulai pembangunan. Saudara yang mau menabur, silakan ke nomor ini. Waktu kami mau melakukan itu, Tuhan bilang, silakan taruh nomor itu. Aku tidak ikut-ikut. Saya syok dengar itu, Pak tuh. Jangan deh, kalau Tuhan tidak ikut-ikut, pilih tidak usah taruh, tapi Tuhan ikut-ikut Tuhan. Amin nggak saudara? Iya, minta Tuhan ikut bekerja. Akhirnya kami nggak jadi taruh nomor itu sampai selesai pembangunan, saudara. Bahkan uang yang sudah kami siapkan untuk pembangunan tidak terpakai dengan cara yang ajaib. Ya, saya tidak tahu juga siapa donaturnya, karena orang cuma telepon, Bu, saya yang punya toko cat, saya mau sumbang cat, saya hubungi siapa ya? Oh, ini nomor pemborongnya ya, kamu bisa hubungi dia. Bu, saya distributor Panasonic, saya mau menabur semua yang berbau Panasonic, dari AC, lampu, semuanya. Ini nomor pemborongnya ya, silakan hubungi, butuhnya apa aja. Saya cuma gitu, sampai hari ini saya nggak tahu orang-orang itu siapa. Dan saya tidak perlu berterima kasih kepada siapapun, hanya kepada Tuhan. Pabrik kasur, telepon, Bu, saya kirim kasur ya, saya punya pabrik kasur, Ibu butuh berapa? Pabrik spray, telepon, Bu, spray ya, Ibu, ini ya, sampai pabrik furniture loh. Kita baru berpikir mau beli yang murah-murah, dia telepon, Bu, saya disuruh Tuhan, ya, kami mau menabur, Ibu pilih aja di katalog apa yang Ibu butuh, ya, lalu kami kirim, semua dikirim, saudara. Sampai hari ini ada 32 orang di sekolah kami
Itu orang-orang dari anak-anak dari Papua, dari NTT, mereka yang mau jadi hamba Tuhan. Masuk 6 bulan, itu gratis. Sampai uang tiket mereka datang, semua kami yang tanggung. Tuhan suruh begitu. Waktu dihitung-hitung, pengeluaran per bulannya sekian, 6 bulan tuh sekian ratus juta. Hampir 1 M, saya bilang, waduh uangnya siapa ya? Waktu peresmian bulan Januari, buka perdana, sampai ini bulan Maret saudara. Catatan yang saya buat itu tidak terjadi. Saudara tahu, toko beras, Bu, saya mau kirim beras. Itu tiap minggu beras datang. Bu, saya yang punya pabrik tahu ya, kirim tahu 600, tempe setiap 2 minggu sekali. Bu, saya kirim telur ya 2 peti. Bu, saya kirim ayam. Sampai saudara, Bu, saya mau kirim beras, jangan dulu, stok masih banyak di gudang, takutnya busuk. Ya, stop dulu, jangan. Sampai begitu loh. Bu, kami kirim ini, sampai kita berbagi juga dengan panti asuhan. Saudara, yang apa yang Tuhan lakukan? Itu benar-benar luar biasa. Catatan yang sudah kita buat, hitung-hitungan, tidak ada yang terjadi. Sampai saya tuh bingung sendiri. Ya ampun, 3 bulan jalan ini loh. Ya saya bilang, Tuhan, Engkau tuh benar-benar ada. Dan Tuhan tuh nyata saudara, amin. Asal setia hidup dengan rendah hati dan ya. Lalu pada saat itu juga Tuhan berkata, kasih tahu sama Hizkia, ya aku perpanjang umurnya 15 tahun. Kalau diperpanjang 15 tahun berarti produktifnya dia hidup itu berapa tahun saudara? Cuma 7,5 loh. Karena kita pakai 8 jam untuk tidur. Ya, belum makan, belum yang lain-lain. Berarti melakukan kehendak Tuhan itu hanya berapa? 7,5 tahun loh. Kita harus hitung umur kita. Makanya Alkitab bilang, ya, beri kami hati yang bijaksana, menghitung hari-hari kami sedemikian. Berapa banyak waktu yang sudah kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita hanya pakai untuk kehendak kita sendiri? Kita bekerja, cari uang, ya itu sudah terkurangi semua saudara. Ya, karena itu saudara, mari kita mulai berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saat itu juga Tuhan beri bonus. Bukan hanya umur panjang 15 tahun. Aku juga, dia bilang apa? Akan melindungi kotamu. Dari musuh-musuhmu aku akan melepaskan engkau. Amen. Saudara, ya memang hidup ini, tapi saya pengen kita baca ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Ketika Hizkia itu, ya, ini kita baca ayat yang ke-9 ya. Judulnya di sana dia bilang ini, karangan Hizkia, Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ini perenungan yang dia dapat. Ayat 10 berkata apa? Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. 11. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Di dalam kesakitannya dia ternyata mengalami satu perenungan. Rasanya seperti Tuhan membiarkan. Ada saatnya dia membiarkan kita dengan pergumulan dengan diri kita. Tapi dari situ akhirnya Hizkia mulai merenung. Ternyata kematian itu ada. Saudara, ya sadar-sadar diri ya. Jangan senang kalau kita sehat. Jangan senang kalau kau rajin olahraga. Karena kau olahraga, nge-gym itu baik, sangat baik. Tapi itu tidak akan memperpanjang umur. Karena umur itu di tangan Tuhan. Buktinya ada atlet olahraga masih muda 30-an, matinya ketiban alat gym. Iya toh? Dia olahraga rajin nggak? Rajin. Jaga makan nggak? Jaga. Sehari pagi-pagi 6 butir telur dia makan. Ya, makanannya ditimbang. Ya, kalorinya nggak boleh lebih, karbonnya harus diukur. Ya,
Karbo harus dipotong, jadi dia makan mie dipotong pakai gunting. Potong lagi. Yang penting karbo dipotong. Ya. Pokoknya saudara, dia ukur semuanya. Tapi ternyata memang itu semua bukan jaminan umur panjang. Lagi olahraga angkat berat 100 kilo lebih, jatuh, lehernya patah, mati di tempat gym. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Makanya Hizkia merenung, Tuhan akan memutus nyawaku dan dia membiarkan aku begitu saja. Ayat 14, seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati, mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan aku katakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Pencobaan yang terberat bagi seseorang adalah ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Kita nggak bisa bayar utang, masih bisa napas, masih ada harapan. Tapi orang kalau sudah dibilang mau mati, ya itu nggak main-main. Hizkia merasakan kesakitan yang aku ini kayaknya mau mati. Ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dia berdoa. Ayat 17 dia bilang apa? Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saudara, yang namanya pahit itu memang sebenarnya baik. Ya, makanya dia bilang sesungguhnya penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagiku. Jangan selalu benci dengan proses Tuhan dalam hidupmu. Ya, tadi Pak Lukas bilang gereja terbakar. Pahit enggak itu? Pahit. Tapi ternyata justru dari situ ada langkah baru yang Tuhan bukakan, justru beli tempat ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan orang yang setia kepada Tuhan, saudara. Ya, jangan benci yang pahit. Ya, karena yang pahit-pahit itu yang sehat. Ya, daun pepaya sehat tak? Sehat, saudara. Ya, daripada saudara minum yang manis-manis, ya, itu bahaya malah, bikin diabetes. Ya, yang manis-manis itu bahaya, tapi yang pahit itu baik, saudara. Makan sayur pare, toh? Kopi kalau pahit sehat tak? Sehat, tapi enak enggak? Enggak. Lebih enak dikasih gula sama susu toh. Kalau pahit begitu enggak enak, tapi itu sehat, baik bagi jantung. Ya, tapi yang manis itu enggak enak. Nah, dikatakan di sini dia bilang, penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan bagiku, sebab Tuhan mencegah jiwanya dari lubang kebinasaan. Hizkia diberikan sakit beberapa waktu untuk dia merenungkan hidupnya, untuk dia punya kesempatan bertobat dan menyadari bahwa nafas itu milik Tuhan. Lalu dia berkata begini, ayat 18, ini yang saya suka, saudara. Dia bilang apa dalam renungannya? Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan kesetiaanmu. Hizkia berkata, Tuhan, kalau aku mati, aku tidak bisa lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena yang bisa bersyukur hanya orang hidup. Makanya banyak-banyak bersyukur. Itu tanda kita masih hidup. Amin. Kalau sudah tidak bersyukur, banyak bersyukur, Tuhan bilang, mending mati aja kau. Karena kau sudah nggak pernah bersyukur. Amin. Cuma di dunia orang mati yang orang tidak bersyukur. Bagaimana kita nggak bersyukur? Bangun pagi, saudara bisa ke toilet, buang air kecil, air besar, bilang terima kasih Tuhan. Bayangkan saudara nggak bisa kencing, masuk rumah sakit biayanya berapa? Amin. Syukuri semua hal-hal kecil, karena hanya orang hidup yang bisa bersyukur. Hizkia bilang, Tuhan, kalau aku mati, aku nggak bisa lagi bersyukur loh. Karena hanya orang hidup yang bisa bersyukur, dan hanya orang yang hidup yang bisa menanti-nantikan Tuhan. Bersyukur kalau kita masih hidup, bersyukur kalau banyak yang pahit terjadi dalam hidup kita, karena kita masih bisa menantikan Tuhan. Ayat yang terakhir 19 dikatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini.
Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Katakan amin. Saudara, mari ya, selama kita diberi hidup, banyaklah bersyukur. Ya, supaya hidup kita ini mukanya nggak ya mengkerut. Ya, lupa loh kita ini bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur itu tanda kita masih hidup. Amin. Saya undang para pemain musik, ya, imam musik, kita mau berkata, Tuhan, kami mau belajar hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Hati kami akan tetap menyembah Tuhan. Saudara, apapun hal yang pahit yang sedang kita hadapi hari ini, ya tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Bangkit berdiri bersama.